Ada masa di mana seseorang berhasrat melangkah maju, tapi enggan meninggalkan masa lalu. Sudah hampir 5 menit, Erika memohon pada petugas keamanan gedung untuk diizinkan masuk. Namun, ia mengerti perlakuan wajar yang diterima. Kejadian waktu itu akhirnya mempersulit dirinya untuk menemui Marisa. Bukan tanpa alasan bersikap nekat seperti ini lagi. Ia sudah putus asa. Upaya lain juga sudah dilakukan. Ia sudah berusaha membujuk Nastiti untuk memberikan nomor telepon Marisa. Wajar juga bila Nastiti menolak. Padahal sungguh kali ini Erika hanya ingin meminta saran saja. Mungkin, "Pak, saya sungguh cuma sebentar saja. Kalau enggak, saya boleh telepon beliau saja. Sebentar saja, Pak," bujuk Erika. "Maaf Bu, kita cuma diberikan mandat seperti itu. Mohon pengertiannya," tutur seorang pemuda berbadan tegap yang tampak gagah dengan seragam hitam. Erika terdiam sejenak, sampai tiba-tiba terkejut karena wajah pemuda berubah tegang lalu sedikit membungkuk sebagai tanda memberi hormat. "Mas Bian," lirih Erika. Bian tidak mampu sembunyikan rasa terkejutnya. Senyum tipis terpaksa diberikan untuk wanita itu. "Ada apa?" tanyanya datar. "Mas, tolong izinkan aku masuk untuk menemui Mbak Marisa," mohon Erika. Mata Bian membulat. Tanpa pikir panjang, ia segera mengusap layar ponselnya untuk menghubungi seseorang. "Halo, sayang. Ya, aku sudah di kantor. Bisa turun sebentar ke lobi? Ada Erika di sini." "Iya, cepatlah." Erika tersenyum puas, serasa bersyukur dalam hati. "Abi sama siapa?" tanya Marisa sembari mengaduk jus jeruk di hadapannya. "Neneknya. Maaf Mbak, aku ganggu," lirih Erika. "Enggak kok, kamu sudah makan. Mau pesan sesuatu?" tawar Marisa. Bian mengamati mereka berdua yang sedari tadi berbincang. Kali ini ia akan menuntaskan urusan istrinya dengan Erika. "Apa kalian bisa berhenti berbasa-basi? Enggak jelas. Katakan saja, anggap aku enggak ada di sini," sindir Bian sembari menatap layar ponselnya. Marisa tersenyum kikuk kemudian menatap sinis suaminya yang hanya mampu membalas dengan tatapan tak peduli. Sekali lagi Erika menahan diri, berpikir perlakuan ini wajar saja. "Mbak, seperti yang aku katakan di rumah sakit, aku mau Mas Samuel kembali pulang," lirihnya. Bian berdeham, suasana semakin kikuk. Perkataan yang ingin diucapkan kembali ditelan Marisa. Percakapan ini akan alot. Bian sungguh tidak mau melepaskan istrinya. "Mbak, aku takut kehilangan dia. Apa yang akan aku katakan pada orang tuaku, Mbak?" tambahnya. "Hidupmu gak akan pernah bahagia bila terus memikirkan perasaan orang lain, termasuk orang tua," lanjut Bian. "Mas, berikan kami ruang untuk berbicara," pinta Marisa. "Silahkan, anggap saja aku gak ada," timpal Bian. "Mas," protes Marisa lagi. "Apa? Toh nanti juga kamu bakal cerita sama aku kan?" debat Bian. "Enggak apa-apa Mbak, aku mengerti perasaan Mas Bian kok," ujar Erika. "Kalau kamu mengerti, seharusnya kamu gak akan pernah muncul lagi di kehidupan kami," sindir Bian. "Kamu tahu kejadian di rumah sakit kan? Samuel memintaku meninggalkan istriku. Apa kamu bisa menghargai perasaanku? Dia sudah gila. Untuk apa kamu mengharapkan dia lagi?" tambah Bian. Erika menunduk pilu, sungguh merasa sangat hina. Namun tekadnya telah bulat. Ia tidak mau kehilangan Samuel. Ia merasa suaminya hanya sedang tersesat. Erika yakin bisa membantu dia pulang, asalkan Marisa mau ikut membujuk Samuel. "Erika, aku gak bisa banyak membantu. Samuel memang keras kepala, tetapi bukan seseorang yang keras hati. Perlahan saja," tutur Marisa. Bian menegakkan kepala, tetapi kalimat yang ingin ia lontarkan hilang karena tatapan sinis Marisa. "Mbak, aku sudah dapat surat panggilan dari pengadilan agama." Tangisan Erika pecah seketika. "Tolong, bantu aku Mbak," lirihnya. "Erika, aku gak bisa bantu apa-apa. Tapi Mbak belum coba, aku mohon." "Erika." Marisa menggenggam erat tangan Erika, sementara matanya menatap Bian dengan sedih.
berharap suaminya memberi izin untuk sekali saja bertemu secara pribadi dengan Samuel. Bian menaruh kunci mobil di meja. "Sayang, kamu tunggu aku di mobil, cepatlah pergi. Sepertinya sebentar lagi hujan," perintah Bian. "Mas," protes Marisa. Bian mengencangkan rahan. Binar matanya menyeratkan emosi tertahan. Marisa sadar tidak mungkin membantah perintahnya kemudian memilih pergi. Tangisan Erika tidak juga mereda. Sebenarnya Bian tentu merasa iba, namun ia tidak mau meloloskan permintaan Erika. Meminta Marisa membujuk Samuel itu gila. "Statusmu sekarang bukan hanya istri saja," tutur Bian. Erika sedikit mengangkat kepala. "Ada hubungan yang gak pernah bisa putus, walaupun tadi pernikahan sudah gak mengikat. Sekalipun Marisa tidak bersamaku, dia gak akan pernah kembali pada Samuel," lanjutnya. "Aku yakin sama Mbak Marisa. Urusan hati gak pernah bisa kita kendalikan, tetapi menjaga tetap waras adalah penting. Tidakkah lebih baik menata diri untuk menerima hati lain yang menginginkanmu sedalam kamu mencintai Samuel?" Bian menatap Erika dengan serius. Tentu saja ia benci pada wanita yang tidak bisa mengasihani dirinya sendiri. "Kamu takut prasangka yang kamu ciptakan sendiri. Kalau kamu gak kuat, bagaimana bisa menguatkan anakmu sendiri nantinya?" sindir Bian. "Mas Bian, aku sangat mencintai Samuel," diri Erika. "Kamu gak bisa memaksakan seseorang untuk membalas mencintaimu," seru Bian. "Aku gak bisa meninggalkan Marisa terlalu lama. Kamu wanita yang cerdas, gak mungkin membiarkan harga dirimu terbuang begitu saja. Jangan paksa istriku untuk menghancurkan rumah tangganya sendiri," lanjut Bian. Bian melangkah pergi walau sesekali kembali untuk Erika terakhir kalinya. Hari itu berlalu dengan menggores keduanya. Marisa merasa bersalah. Bian yang takut kehilangan. Keduanya saling terdiam karena memang tidak mampu berucap demi menjaga perasaan masing-masing. Bian mulai menjalankan rencananya lebih cepat dari semula, memutuskan hal besar yang mungkin membuat Marisa kesal. Ia akan meminta Marisa untuk berhenti bekerja. Walaupun terkesan mengurung wanita itu, semua akan tetap ia lakukan. Egois, ya. Marisa tertegun menatap rintik hujan di balik jendela mobil. Wajah Abi juga Erika terus menghantuinya. Samuel sudah gila, rela melepaskan istri juga anak hanya untuk sesuatu yang gak ada, batin Marisa. Dulu hubungan mereka kandas karena Samuel yang meninggalkannya di tengah kerumunan pesta pernikahan. Tidak mungkin tiba-tiba Samuel mengatakan bahwa dia masih mencintai Marisa. "Sayang, coba lihat di jok belakang, ada payung," pinta Bian. "Kenapa mas? Kamu ngelamun, mikirin apa?" "Erika," tebak Bian. "Enggak kok," kilahnya. "Itu di belakang ada payung gak?" tanyanya lagi. Marisa sedikit memutar tubuh. "Ada," jawabnya. Bian mengangguk-angguk, memutar sedikit kemudi mobil menuju jalan TB Simatupang. "Aku sudah ubah jadwal pemotretan maternity kamu," ujar Bian. Mata Marisa mendelik tidak percaya dengan ucapan Bian yang menanggapinya dengan tawa kecil menyebalkan. Katanya jadwal pemotretan bisa lusa atau 3 hari lagi. "Tenang saja, hari ini hanya membahas konsep juga dekorasi," ungkapnya. "Aku juga sudah hubungi jasa dekorasi kamar bayi kita. Pokoknya sebelum acara 7 bulanan, semua perlengkapan bayi sudah ada. Aku juga pesan warna berikut ornamen netral karena belum tahu jenis kelamin anak kita," tambahnya. "Mas, kok kamu gitu sih?" protes Marisa. "Pokoknya setelah acara 7 bulanan, kegiatan kamu cuma ngantor sebentar sama senam hamil," tegas Bian. "Bila perlu, kamu mulai cuti saja, aku akan mengurus semuanya." Mas," tolak Marisa. Bian tersenyum kecut, berhenti berdebat dengan istrinya yang sudah memberenggut kesal. Mereka tiba di sebuah studio pemotretan, kemudian memilah beberapa foto interior. Dari semua interior paling indah, hanya raut wajah bahagia Marisa yang mampu membuat Bian tersenyum lega, serta berjanji menjaga senyuman itu.
Jadi pilih yang ini saja ya Bu, tanya salah satu staf studio seraya tersenyum ramah. Iya, saya mau konsepnya sederhana dan terasa hangat, jawab Marisa. Bian tersenyum lega. Di saat hampir semua istri koleganya berkeinginan memiliki hal glamor, tetapi betapa beruntungnya memiliki istri yang pandai bersyukur, juga cerdas memprioritaskan banyak hal. Mbak, kalau toilet di mana ya? Tanya Marisa. Oh, lurus saja, nanti di ujung baru belok kiri, jawabnya. Mas, sebentar ya, ujar Marisa sembari berlalu. Baik Pak, jadwal pemotretan besok lusa jam 10 pagi. Nanti rekan saya yang membantu. Jadi, nama Ibu Marisa Aprilia Yuswandari dan ayah Raka Bian Sujarmoko ya Pak. Bian terdiam, hatinya seakan berat membenarkan pernyataan wanita itu. Bagaimana kalau bayi itu bukan anaknya? Pak, ulangnya lagi. Iya, ayah bayi itu Raka Bian Sujarmoko, ucap Bian pelan. Baik, Raka Bian Sujarmoko, ejanya. Sampai ketemu lagi lusa ya Pak Raka, lanjutnya sembari tersenyum. Bian kembali diam, segaris tipis terukir di bibirnya. Apa jadinya kalau ternyata ayah dari bayi itu bukanlah Raka Bian Sujarmoko, melainkan Samuel Aditya Herman. Sesi pemotretan telah selesai dilakukan. Bian merasa bahwa semuanya menertawakan ketidakberdayaannya. Sepanjang pemotretan, ia hanya mampu menguratkan senyum tipis. Ada sesuatu yang terus menghantam jantungnya. Setiap sorot lampu kamera bukan hanya menertawakan dirinya, keringat dingin ikut menghujani tubuh. Rasa takut dan gugup benar-benar menyergap raga. Napas sesak, hati muak, perut yang terasa diremas-remas seakan tidak bisa ia tipu. Sayangnya, reaksi dan ekspresi Bian tidak ditanggapi Marisa sebagai ancaman yang berarti. Menurutnya, Bian terlalu bahagia hingga gugup seperti itu. Padahal, senyuman sumringah, tawa bahagia hingga binar bahagia Marisa seakan memperolok harga diri Bian. Bian terus bergumam dalam hati, mengucapkan mantra, ia mencintai Marisa. Betapa hanya Marisa seorang yang ada dalam hati juga jiwa. Ia tidak mau kehilangan. Ia mencintai wanita itu. Ia mempercayai istrinya. Bayi itu miliknya. Bersambung.